Tom, Lena mau hang balik ke Semen Padang. Lena mau main di Semen Padang. Saya dulu sempat takut tuh. Karena apa? Dulu sebelumnya kan banyak tuh filosofi kalau putra daerah susah di Semen Padang. Korepe aja. Dia tanya piti dia teh meja kan mana? Deh baca roe kok. Oke, cara ke Bang Nil apa tuh Bang? Kok piti dia datang deh uang aja baca roe kok aja. Sontal Bang sana nepon aja. Dalam jalan tuh nepon lah Bang Nil 110 memulai mini lah. Lawan Persib ya 2010-2011 itu tahunnya. Awal ISL Semen Padang yang di saat itu orang tidak percaya tim promosi dari divisi utama Semen Padang, tim promosi divisi utama bisa di peringkat di 4 besar di kompetisi musim itu. Dan di saat itu Semen Padang ini ketika tim yang datang ke Semen Padang mereka takut semua karena saat itu Semen Padang ketika main di kandang selalu menang. Poin 3 itu tidak akan meleset itu. Saya masih ingat tuh di tahun 2011 itu 2010-2011 itu yang curi poin di Padang itu Persib 1 saat itu main seri PKT Bontang. Main dua sama Persipura Jayapura main sama. Akhirnya sampai pada waktunya hampir 2 bulan itu tanpa saya sadari fungsi kaki saya kiri saya berfungsi. Iya, karena dengan seringnya ya setiap hari di drill dan iya konsisten dan pelatih Kadir itu memberi kepercayaan kepada saya. Saya bilang saya yakin kamu bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau saya yakin, kalau kamu nggak yakin berarti kamu tidak mau maju, tidak mau berkembang dalam sepak bola. Karena saat sekarang sepak bola itu tidak bisa hanya main satu posisi. Itu yang harus kamu pikirkan. Akhirnya saya tekankan di hati, oke, saya bisa. Alhamdulillah berjalan tuh 2 bulan saya bisa bermain posisi kiri. Yang dulunya saya crossing, saya maunya bolanya belok lurus, bolanya lurus belok. Akhirnya bisa, saya suruh belok bisa belok, saya suruh lurus bisa lurus. Akhirnya dari sana saya mendapat menit bermain lebih banyak, kepercayaan diri sebagai pemain inti. Di Pelita itu juga sampai waktu itu ada Piala Kopa Ji Samsu. Pelita ini sampai ke semifinal berhadapan dengan Sriwijaya. Sampai penentuan adu penalti kita kalah. Adu penalti ya Sriwijaya waktu itu final dengan Persipura. Setelah di Pelita saya diajak bergabung ke Persela Lamongan. Di saat itu pelatihnya langsung yang menghubungi saya, Om M. Basri menghubungi saya karena waktu itu dia suka dengan tipikal permainan saya, teknik permainan saya ketika saya menghadapi Persela Lamongan di Lamongan. Pelita berhadapan dengan Persela. Akhirnya saya ditawarkan untuk bergabung di Persela Lamongan tahun 2008. Nah di Persela Lamongan itu mendapatkan semua ya, mulailah itu menuju yang lebih baik lagi. Mulai dari kontrak, karir bermain, menitnya lebih banyak, dan bertambah pengalaman lebih banyak di Persela itu. Baru 2010 saya hijrah ya ke tim kampung halaman kembali Semen Padang. Pulang kampung ke Semen Padang itu sebenarnya besar pengaruhnya. Ada dua orang yang memberi pengaruh besar kenapa saya tertarik ke Semen Padang. Satu faktor Bang Nil Maizar.
kedua ada apa ya, penggiat bola Sumatera Barat juga salah satunya, Pak Haji, orang tua bola di Sumatera Barat ya. Saya yakin orang-orang kenal dia, yaitu Pak Haji Yasman Yanusar. Beliaulah orang yang, dua faktor orang yang membuat saya oke, saya kembali ke Semen Padang. Pak Haji bilang ini, Tom, Lena mau hang balik ke Semen Padang, Lena mau main di Semen Padang. Saya dulu sempat takut tuh, karena apa? Dulu sebelumnya kan banyak tuh filosofi kalau putra daerah susah di Semen Padang. Cuman Pak Haji Yasman Yanusar ini meyakinkan saya, dia bilang, kok saatnya main di Semen Padang. Apa yakin nang akan jadi salah satu pemain yang penting di Semen Padang saya. Jadi pulang lang, apa menyamin, ditambah lo kini pelatih kepala Bang Nil saya. Ang lah paham jo Bang Nil, ang dari junior sama Bang Nil, baliklah ke Semen Padang. Akhirnya sempat berpikir, jadi Pak berpikir lalu Pak Yos kan. Dalam masa berpikir itu, oke lah Pak Jias kan, oke lah berpikir lang lu cek. Tapi kau dapet, ya di Semen Padang main cek. Apa baru karena apa lah ada komunikasi sama Bang Nil. Yalah Pak, tak lama berselang Bang Nil yang telepon. Bang Nil ini sebenarnya lah dari 2009 pengen saya balik main di Semen Padang. Waktu itu Bang Nil menjadi asistennya Arcan Yuri, divisi utama. Cuman di Si Junjung, M. Yamin. Cuman saat itu mungkin belum rezeki bersama lagi. Saya terlanjur sudah perpanjangan kontrak dengan Persela Lamongan. Nah saya bilang, insya Allah lah Bang, tahun depan mudah-mudahan ada rezeki Semen Padang kok naik ke Liga Super. Satu kan ISL, Indonesia Super League. Awak pindah ke Padang. Dan kalau masih ada abang dalam tim itu ya. Mungkin ya jalannya memang jalan dari Allah memang ke sana. Mungkin pas saya bicara itu mungkin malaikat lewat langsung amin mungkin. Akhirnya tahun depan kan Semen Padang lolos kan ISL dengan peringkat 3 ya lolos. Seminggu setelah itu Bang Nil langsung telepon saya dengan berjarak waktu itu Pak Yasman yang nelfon, selang 2-3 hari Bang Nil langsung telepon. Tom, abang niwang main di Semen Padang karena kini alhamdulillah abang rezeki dari pelatih kepala. Balai bisa aja. Di saat itu saya sempat dilema karena saat itu saya lagi berjalan nego dengan Persib Bandung ya. Salah satu tim besar lagi. Akhirnya saya berpikir, waduh Bang, baca ruangnya kok Bang Asa. Awak sedang bicara nego aja Persib Bang, awak sedang komunikasi dengan manajer waktu itu Pak Umum Muhtar. Awak sedang nego aja Persib kok Bang, baca ruang Bang Asa. Anda itu doh, antan lu nego aja Persib tuh Bang Nil kan. Abang lah majuan ke manajemen oke. Besok abang tanya lu, punya ya. Kalau oke ceknya. Abara nio nominal minta aja. Oke lah Bang. Awak minta awak 2 relay Bang kabar sobok jo Pak Umuh Bang di Jakarta untuk masalah kontrak kau Bang. Oke lah. Akhirnya Bang Nil move push ke manajemen. Sehari setelah itu Bang Nil telepon balik. Tom, manajemen oke, barang ni minta kontrak. Itu saya kan. Akhirnya Bang, kalau memang yo Bang serius karena iko profesional Bang Nil. Awak ni lo profesional lo. Kalau dapet bara Persib ni magiahnya, dapet lah Semen Padang segitu aja. Oke lah aja. Bang Nil maju. Pindah lama-lama Bang, awak kok lah ke MUU jo Persib Bang nak sarilai. Okatunya aja. Oke aja. Besoknya jadwal sama bersemu dengan Jo Pak Umum Muhtar. Jadi dalam bertemu Jo Pak Umum Muhtar, Bang Nil kok zaman itu masih BBM. BBM kan.
Ace Bang Nil, antaan lu Tom janang iwan Persib tuh Ace Bang Nil kan. Abang sedang mau sawo gua Ace. Mudah-mudahan oke manajemen Ace. Akhirnya, iya Bang, awak kok dalam perjalanan di waktu itu berjanji jo Pak Umum Muhtar kok di Plaza Senayan, Jakarta. Awak salah perjalanan ke Plaza Senayan kok Pak Umum lah nunggu situ Ace. Jadi Ace, sejam setengah Sabtu ambo tiba di Plaza Senayan, lepas sobo je Pak Umum gua sedang duduk. Ace Bang Nil, sabar lu Tom jangan iyon Ace. Akhirnya dilema kan dia caranya. Pak Umum lah ikutnya. Tom, kontrak deal, harga deal Ace, ya kan? Kode P Ace. Dia tanya piti dia teh meja kan. Mana? Deh, baca roe kok. Oke, cara ke Bang Nil apa tuh Bang? Kok piti dia datang nih Pak Umum aja. Baca roe kok aja. Sontalai sontal Bang sedang nelpon aja. Dalam jalan tuh nelpon lah Bang Nil sampai 10-15 menit lah di BBM-nya. Tom, manajemen oke, deal saya. Manajemen oke, deal saya. Sesuai kontrak aman saja. Akhirnya, ya alhamdulillah jalan saya waktu itu akhirnya cari alasan lah ke Pak Umum. Pak, mohon maaf, Pak bukan deal kontrak, ndak dilapor Pak, saya kan. Saya kan waktu itu pernah beralasan, bukan beralasan sih, memang berjalannya waktu kan ada 2 tim. Akhirnya setelah setelah Bang Nil oke, Bang Nil manajemen oke Tom. Akhirnya ya mungkin jalannya memang kecil Allah harus ke situ ya, ke Semen Padang. Akhirnya saya bicara dengan Pak Umum Muhtar secara baik-baik. Pak, mohon maaf karena sebelumnya kan saya sudah pernah bicara bahwasanya ada selain Persib ada tim lain juga yang mau saya. Dan tim itu saya pernah bicara sama Bapak namanya tim Semen Padang ya, di mana tim itu adanya di tanah kelahiran saya, di kampung saya, dan sebetulnya tapi alasan terbesar saya kenapa saya mau pindah ke Padang, saya hanya pengen dekat dengan keluarga. Keluarga artinya orang tua, karena saya hanya pengen dekat dengan orang tua. Saya pengen sering bisa, kalau saya main di Padang, saya lebih sering intent dengan bertemu dengan kedua orang tua, dengan keluarga. Karena saat itu orang tua sudah mulai usia yang lanjut gitu loh. Akhirnya Pak Umum dengan sangat besar hati melepas saya. Dan akhirnya Pak Umum bilang semoga kamu terus mempunyai karir yang lebih baik di Semen Padang. Dan saya berterima kasih dengan Pak Umum. Beliau sangat luar biasa ya Pak Umum ya. Beliau sangat luar biasa, dan saya bicara dengan Pak Umum, Pak, saya tahu sepak bola ini kecil. Saya berharap walaupun saya belum berjodoh dengan Persib, saya mohon kita jangan sampai putus silaturahminya. Dan Pak Umum dengan sangat besar hati saya bilang, Tom, saya orangnya beda. Akhirnya saya lega, Pak Umum lega, batal dengan Persib, pulang ke Semen Padang. Akhirnya dengan itu dari 2010 Semen Padang sampai 2012, alhamdulillah saya meninggalkan Semen Padang dengan hadiah terbaik, juara Indonesia Premier League di 2012. Nah setelah itu saya pindah dari Semen Padang ke Madura. Madura, PSM, dan saya berakhir karir di Cilegon United 2019. Jadi saya nonton, saya bilang di saat itu apa ya? Itu mungkin faktor ini ya. Saya pengen memberikan yang terbaik untuk Semen Padang. Alasan saya memberikan yang terbaik untuk Semen Padang, satu, ini kampung saya. Saya ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan yang bukan dari Minang ya, Padang, dimanapun kalian main, walaupun itu bukan kampung kalian, tapi kerahkanlah seluruhnya untuk
tim yang memberikan kalian hidup. Akhirnya dengan motivasi itu saya tidak pernah dimanapun saya main, saya memberikan seluruhnya untuk tim yang memberikan saya hidup. Karena prinsip saya gini, mungkin di mana saya kerja, di mana saya dikontrak di tim tidak memberikan yang wah sekali bagi saya, tapi dia bisa memberikan saya kehidupan, memberikan saya kebanggaan, keluarga saya bangga. Akhirnya, dan saya itu yang saya pakai. Alhamdulillah dengan itu yang saya pakai, ya saya ada beberapa orang yang beberapa tim yang meminati saya. Nah itulah. Dan akhirnya di saat itu kan memang lawan Persib ya, 2010-2011 itu tahunnya. Awal ISL Semen Padang yang di saat itu orang tidak percaya, tim promosi dari divisi utama Semen Padang, tim promosi divisi utama bisa di peringkat di 4 besar di kompetisi musim itu. Dan di saat itu Semen Padang ini, ketika tim yang datang ke Semen Padang, mereka takut semua. Karena saat itu Semen Padang ketika main di kandang selalu menang. Poin 3 itu nggak akan meleset itu. Saya masih ingat tuh di tahun 2011 itu, 2010-2011 itu yang curi poin di Padang itu Persib 1 saat itu main seri, PKT Bontang main dua sama Persipura Jayapura main sama, ya draw semua. Selebihnya alhamdulillah kita sikat semuanya, poin 3 semuanya. Itu yang bisa bikin kita di peringkat 4. Nah kembali ke pertandingan lawan Hilton Moreira Kartu Merah, itu saya karena posisi itu kita tertinggal 1-0. Tertinggal 1-0. Apa ya namanya, saya hanya ingin memberikan kepada rekan-rekan, ayo gitu loh, kita bisa nih, karena di saat itu kita jual beli serangan dengan Persib, walaupun Persib kualitas pemainnya di atas Semen Padang saat itu, tapi di saat itu Semen Padang yang menguasai pertandingan. Memang si rezeki golnya belum sampai, cuman di saat itu memang karena apa ya, saya rasa memilikinya besar, satu kampung halaman, jadi apa ya, saya pengen menang itu, rasa pengen menang itu besar sekali. Akhirnya saya out of control dari yang harusnya di pertandingan. Saat itu kan di Persib ada Mirjan Rodovic baru datang, asingnya Gonzales, Hilton Moreira. Hilton Moreira itu cadangan waktu itu. Nah akhirnya saya setelah itu kartu kuning. Terus nggak lama berselang saya ketemu Mirjan lagi, Mirjan saya hajar, posisi kita tertinggal 0-1. Akhirnya saya diganti, Coach Neil ganti saya dengan Heru Nerli. Heru Nerli masuk, saya ganti, main lah tuh. Akhirnya gol saat itu Fendri Mofu, ada bola sekelimit di area depan gawang, dapat sama Fendri Mofu, gol. Nah itu sebenarnya kalau dengan Hilton itu ya karena apa ya, sudah out of control aja, karena rasa kekesalan kita, harusnya kita ini bisa menang gitu. Itu aja. Nggak ada lah, langsung cobalah lihat di video YouTube tuh nampak. Niat saya sudah jelek, saya harus bikin Hilton nih, hajar nih, karena dia baru masuk. Nah yang kartu merah saat pertandingan itu Hilton. Hilton yang kartu merah, iya. Provokatif, dia hajar Esteban Vizcara waktu bikin pagar, dia hajar Esteban kena, Hilton baru masuk, kartu merah keluar. Akhirnya gencar lah itu, dan akhirnya kita seri 1-1. Kalau momen terbaik sebenarnya apa ya, kalau di Pelita momen terbaiknya saya mendapat sangat banyak ilmu, pengalaman. Saya dapat banyak belajar di sana dengan apa ya, saat itu pelatihnya juga bagus, karena di saat itu Coach Kadir Yahya itu dia instruktur AFC saat itu. Nah dan dia, saya nggak tahu ya, dia sangat dekat dengan saya. Kalau ketemu sampai sekarang sih masih komunikasi hanya lewat Messenger ya, Facebook apa. Jadi
dia bicara sama saya. Di saat itu saya di Pelita, saya punya VO2max paling bagus. Saya dengan Ardan Aras. Nah, saya punya VO2max paling bagus. Waktu itu kita di Pelita itu tes fisiknya bukan blip test waktu itu. Bukan, tapi kita pakai Pelita itu pakai standarnya J-League, Liga Jepang. Itu udah dipakai. Kayak apa tuh? Jadi lapangan bola yang di Pelita itu kan ada sentel ban, sentel ban lapangan. Jadi ini 100 satu waktu itu nggak sampai 100 lah, 50 meter, 50 meter, 50 meter, 50 meter, satu lingkaran lapangan itu. Intinya kerjanya sih sebenarnya hampir sama dengan blip test. Kalau blip test kan dia pakai kode, tet, tet, tet. Nah, kalau ini enggak, waktunya tetap. Jadi ini ke sini 50 meter, ya, dengan ditentukan jumlah menit, jumlah waktunya. Nah, kita harus sampai ke sini dengan waktu yang pas. Kan hampir sama dengan blip test, tapi bukan blip test. Kita ke sini, balik. Nah, dari batas sini ke sini 5 meter. Iya 5 meter, ada batas, balik lagi. Balik, geser 5 meter sampai ujung sini, karena Liga Jepang pakainya itu. Kalau kata Coach Kadir Yahya ini kita pakai standar di Liga Jepang. Kalau kalian ada yang sampai ke sini, berarti fisik kalian bisa main di Liga Jepang. Akhirnya di saat itu saya dengan Ardan Aras yang tinggal. Akhirnya karena udah malas kan, sambil lari itu saya bilang sama Ardan Aras, Dan, udahlah Dan, lolos pun kita sampaikan dikit lagi tuh, nggak mungkin pun kita main Liga Jepang Dan, kayak gini apalah, udahlah, saya bilang. Iyalah berhenti, akhirnya kita sama berhenti. Nah, tapi masih kuat berarti ya? Masih. Akhirnya saya sama Ardan Aras berhenti berdua. Nah, di Pelita itulah saya banyak mendapatkan ilmu tentang sepak bola, bermain sepak bola yang betul dan benar. Bagaimana menjadi menjadi tujuan seorang pemain sepak bola yang berhasil, yang besar di Pelita itulah. Berarti pendidikannya di Pelita, iya, di Semen Padang. Betul, di Semen Padang. Pendidikan di Pelita, dari Pelita itu saya mengimplementasikannya, mempraktekannya ya di Semen Padang. Dengan alhamdulillah saya menjadi bagian dari tim Semen Padang yang juara di IPL 2012. Ya, mau gimana ya? Kalau dibilang sedih, sangat. Karena Semen Padang adalah salah satu tim yang membuat saya besar. Semen Padang adalah salah satu tim yang membuat saya dikenal Indonesia. Dari mulai temperamen saya dikenal di Semen Padang, permainan saya dikenalnya di Semen Padang. Tapi melihat sekarang, saya rasa ya saya nggak tahu ya ada apa dengan Semen Padang saat ini. Karena saya melihat Semen Padang berjuang dari Liga 2, dari Liga 2 ke Liga 1 ini berat, nggak gampang loh itu. Tapi kenapa setelah sampai di Liga 1, di liga tertinggi yang Indonesia saat sekarang, saya lihat ini apa ya, nggak tahu salah, tapi karena saya pemain dulunya, saya hanya melihat dari segi materi pemain. Materi pemain kita memang Semen Padang ya, dari awal pembentukan tim saya kurang yakin karena apa? Oke, pemain yang yang membuat Semen Padang promosi ke Liga 2 itu dipertahankan, oke. Tapi Liga 1 ini butuh full konsentrasi, full fokus. Jadi butuh pemain yang memang senior ada, pengalaman ada, ya. Dan yang paling utama itu apa? Bukan ya, kalau pengalaman ada, senior ada, tapi mental nggak ada, habis.
Jadi saya lihat ini di tim Semen Padang saat ini level kualitas pemain kita memang nggak jauh ya di pemain lokal ya, lokal pada khususnya saya lihat pemain yang bicara di berpengalaman di liga itu belum ya, di liga tertinggi lah ya, di level tertinggi Liga Indonesia kita belum sampai. Dan saya lihat juga jarak dari antara pemain inti dengan pemain cadangan jauh banget, jauh gapnya. Berbeda dengan waktu saya bermain. Memang saat itu pun kita Semen Padang bukan pemain apa loh, semua isinya loh, bukan pemain bintang, bukan pemain apa, tapi pemain yang rata-rata ada pengalaman, ada apa, dan rata-rata waktu itu kita punya satu tim itu punya satu tujuan ya. Jadi disatukan ya, satu tim itu dibikin ya saya bukan apa-apa tadi, tapi itulah salah satu yang karena saya berjalan dengan beliau, itulah kelebihannya Bang Nil. Kalau saya lihat Bang Nil itu menjadi pelatih itu nggak gampang. Menjadi pelatih itu sangat susah. Karena apa? Dalam sebuah tim itu minimal ada 28 pemain. 28 pemain, 28 kepala, 28 cara pikiran yang berbeda-beda. Tapi Bang Nil bisa bikin kita itu apa ya? Menjadi satu kesatuan. Sakit satu, sakit semua. Senang satu, senang seluruhnya juga. Itulah yang saya lihat ya, karena memang saya berjalan dengan beliau di Semen Padang. Beliau itu memberi tahu ini karakter pemainnya seperti ini. Dia nggak bisa nih dikasih, misalnya dikasih bukan dimarahi, apa istilahnya ya, diberi masukan di depan orang rame, nggak bisa nih. Dia panggil ya secara individu. Ini pemain yang bisa nih, yang kalau di depan orang rame dia baru masuk gitu. Ada. Nah itu Bang Nil bisa. Termasuk saya sering dipanggil individu sama Bang Nil. Karena bilang sering tuh. Kadang dibilang ini, Tom, siap latihan tuh, Tom. Kau angku ke rumah ya. Situ ini Bang. Di mes kan. Jam berapa Bang? Beko lah, malam siap isa lah coach. Jadi siap isa. Di WA di Bang Nil Tom ke rumah. Betul lah, angku kok bisa mendiko lah. Angku main tuh mendiko lah. Jadi dia bisa mengenali karakter pemainnya sendiri gitu. Akhirnya itu yang membuat kita kompak. Nah sekarang yang saya lihat apa ya, kayaknya kurang gitu. Ada tapi nggak seluruh yang memiliki itu gitu. Jadi akhirnya tujuannya terpecah. Dulu Bang Nil itu menyampaikan lambang di dada itu lebih besar daripada yang lain-lainnya, daripada nama kita di belakang, nomor di belakang, itu lebih utama. Nah sekarang saya lihat itu lebih apa ya, pemain untuk memunculkan itu di Semen Padang itu saya lihat semangatnya itu loh. Mental berbicara memang. Dan saya lihat sedikit itulah yang kurang di Semen Padang saat ini. Pesan dari saya buat adik-adik yang sekarang lagi punya motivasi, punya keinginan berkarir dan hidup di dunia sepak bola. Sumatera Barat ini sebenarnya kalau untuk bibit pesepak bola di Sumatera Barat ini kita nggak kalah. Kita punya banyak talenta yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bisa berbicara ke level nasional ya. Cuman memang kembali lagi ke keinginan, ke keyakinan. Saya dulu modal nekat berangkat merantau. Saya modal nekat berangkat merantau
ke Pulau Jawa tanpa, belum ada tujuan sebenarnya, belum ada tujuan. Saya bilang kalau saya memang ingin jadi pemain saya harus merantau. Saya putuskan merantau. Akhirnya saya merantau dengan modal nekat, tapi dengan ini ya, keyakinan yang pasti bahwasanya kita bisa, kita yakin bisa, motivasi diri, tapi dengan pasti kita harus persiapan juga kondisi kita harus jaga kondisi, pintar menjaga fisik apa segala macam, karena sepak bola saat ini semuanya itu butuh fisik, butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh dan yang paling penting itu attitude. Karena bagus pun kita, skill kita di atas rata-rata, fisik kita bagus, tapi kalau attitude kita nggak punya, nggak bisa. Karena sepak bola itu kecil. Contoh, ketika kita bermain di satu tim, di kompetisi tertinggi di satu tim ini kita tidak punya attitude yang baik. Nah, setelah kita keluar dari tim ini, kita ada satu tim yang mau kita. Sebelum kita dimauin ini, pelatih ini udah nanya nih sama pelatih yang tim kita sebelumnya. Misalnya Coach Neil, ada tim ya, Coach Neil, saya rencana mau ngontrak pemiripkan. Gimana nih anaknya attitude-nya? Kalau kita nggak attitude baik, Coach Neil bilang, janganlah, bisa merusak ke tim tuh. Memang mainnya bagus ini tim, tapi attitude-nya kurang bagus, rusak tim ini. Akhirnya apa? Awal yang tim ini mau, akhirnya nggak mau. Akhirnya apa? Karir kita terhenti. Susah cari tim, susah cari buat perpindahan. Karena Indonesia sampai detik ini belum bisa dikatakan, rata-rata kalau pemain itu dikontrak hanya 1 tahun loh. Nggak berapa yang dikontrak 2 atau 3 tahun. Nah, itulah yang harus dijaga. Nah, dengan attitude tadi itulah kita bisa jadi pemain besar, kita bisa jadi pemain berhasil, dan kita bisa hidup di karir yang kita inginkan. Jadi untuk adik-adik, jaga attitude adik-adik ke depan yang benar-benar ingin berkarir ke sepak bola. Jaga attitude di dalam lapangan, di luar lapangan. Terus jaga kondisi adik-adik, berlatihlah terus. Jangan berpikir berlatih itu akan besok kalau hanya ada seleksi baru kita mau latihan, ada panggilan ini baru kita mau. Jangan, latihanlah terus. Kalau memang itu udah adik-adik niatkan untuk karir adik-adik di sepak bola, Asprof ya, untuk giatlah, karena kita Sumatera Barat ini sangat banyak punya bibit-bibit ya, punya bibit-bibit sepak bola yang bagus, yang baik. Ayo kita hidupkan lagi sepak bola Sumatera Barat. Asprof Sumbar bergerak lagi, bikinlah kompetisi lokal, bikinlah kompetisi kelompok umur berjalan kembali. Karena dasarnya sebetulnya sepak bola itu adalah dari grassroots, dari dasar. Terus binalah sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Sumatera Barat, karena dasar-dasar dari bibit munculnya itu sekarang itu dari sekolah-sekolah sepak bola. Dan saya berharap juga pada penggiat sepak bola seluruh sekolah-sekolah sepak bola di Sumatera Barat, untuk pelatih-pelatihnya, yuk tingkatkan lagi kualitas pelatih di Sumatera Barat ini, kualitas untuk pelatih SSB-nya. Karena ya banyak ya pelatih di SSB ya, tapi memang ada juga udah yang punya lisensi tapi nggak semua SSB pelatihnya punya lisensi. Karena ketika di dasar di grassroots itu udah salah cara didiknya, itu akan kedepannya akan salah. Nah, salah satu contoh salahnya saya, karena saya dulu dasar sepak bolanya otodidak, saya nggak tahu, nggak pernah diajarin passing, nggak pernah diajarin kontrol bola, nggak pernah saya diajarin.
Nah, saya tahunya sepak bola yang benar udah udah saya bermain di profesional. Orang udah benar, saya belum benar. Nah, itu makanya. Iya. Nah, itulah saya berharap semua SSB di Sumatera Barat ini punya ingat ya, grassroots itu pembinaan. Ya, grassroots itu pembinaan. Jadi jangan dipaksa anak-anak itu bermain bola dibebani dengan target, jangan. Itu memaintain, kalau itu udah termaintain itu yang salah sekarang di sepak bola dasar kita. Indonesia rata-rata itu salahnya. Karena apa? SSB sekarang mereka ada festival, ada apa? Mereka nggak bisa menggap-gapkan. Orang tua kadang ikut campur ke dalam tim. Anak Den kalau nggak main, Den nggak sekolah dos ya. Nah, kita itu yang harus kita tanamkan. Kita di Parangpanjang ya, di Parangpanjang ada SSB juga, SSB The Box Soccer School, sempat terhenti, tapi sekarang insya Allah mau bakal dimulai lagi karena kita sudah punya tempat di Depok Mini Soccer. Kita dulu itu memang kita bikin perjanjian sebelum masuk ke SSB. Kita bikin ada satu prosedur perjanjian yang orang tua tidak boleh ikut campur dalam tim. Anaknya seperti apa serahkan sama tim. Di luar itu silakan. Tapi kalau di dalam itu kita nggak bisa. Jadi dan kita juga tetapkan dalam manajemen The Box Soccer School tanamkan ini adalah grassroots, pembinaan. Anak-anak umur 8 sampai 12 tahun itu 12 tahun itu sepak bolanya itu adalah fun. Mereka sepak bola senang-senang, nggak bisa dikasih tekankan harus begini, harus begini. Cuman dalam senang mereka mencari senang sepak bola, kita sisipkan sedikit-sedikit ilmu yang benar, ilmu yang betul. Nah, kita tanamkan itu.